Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya supaya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar. Tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau dalam berakhlak karimah dan beliau sebagai khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-ismu isyarah, yaitu sesuatu yang ditunjuk. Jadi misalnya kalau kita perhatikan pada kalimat hadza qalamun atau za qalamun, kita fokus dulu pada kalimat hadza termasuk pada al-ismu isyarah, sedangkan qalamun disebut dengan al-musyarah ilahi atau kata petunjuk, sehingga manakala kita mendapatkan suatu kalimat yang di dalamnya ada isim isyarah itu tersimpan. Kemudian lebih lanjut terkait dengan al-musyarah ilahi, sesuatu yang ditunjuk itu ada al-ba'id dengan ada kalanya dengan al-qarib, ada kalanya itu jauh dan ada kalanya yang dekat. Sehingga isim isyarah sendiri sehingga terbagi menjadi dua. Ini yang umum yaitu ismul isyarah lil qarib dan isim isyarah lil bait. Kata-kata qaribun maupun kata bait yaitu mengarah pada al-musyarah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bentuk dari ismu isyarah, ada yang khusus untuk muzakkar dan ada yang khusus untuk al-muannas. Begitu pula untuk al-muzakkar maupun al-muannas, ada kalanya yang mufrad, ada kalanya yang tasniyah, dan ada kalanya yang untuk jamak. Contoh untuk ismu isyarah yang ada pada bagian depan yaitu haza dan za, ini dipergunakan untuk al-qarib, itu posisinya dekat. Kemudian hazihi dan zihi ini dipergunakan untuk al-musyarah ilahi yang sifatnya itu muannas, dan mufrodah. Kemudian hazani dan hazaina ini dipergunakan untuk ismu tasniyah dan sifatnya untuk al-mutakar. Sementara untuk al-muannas itu hatani atau hataini atau bisa tani dan taini, dan untuk yang jamak sendiri ada haulai. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ ada kata haza, ada juga kata za. Yang perlu diperhatikan bahwasanya bentuk daripada ismul isyarah sendiri itu pada dasarnya adalah kata za. Sementara ha di sini sifatnya adalah harfut tambih, yaitu untuk pola stressing, untuk pola at-tambih. Jadi pada saat teman-teman menjadikan atau mendapati sebuah kalimat hanya menggunakan kata za, itu termasuk bagian dari ismul isyarah. Meskipun yang sering kita jumpai adalah disertai dengan adanya huruf tambih berupa ha. Begitu pula dengan hadhihi. Ha di sini adalah harfu tambih, sehingga ada pula dalam kalimat yang menggunakan kata dhihi dan seterusnya. Kemudian untuk ismul isyarah sendiri, selain daripada yang tasniyah, itu sifatnya adalah mabni, artinya dia tidak akan mengalami perubahan. Sementara untuk yang tasniyah itu sifatnya adalah mu'rab, sehingga bentuknya itu bisa hadani atau bisa hadaini, bisa hatani atau bisa hataini, sesuai dengan posisi kata tersebut dalam sebuah kalimat. Nah, ini semuanya adalah ismul isyarah yang diperuntukkan untuk al-musyarun ilaih yang sifatnya adalah al-qarib. Kemudian yang kedua, al-ismul isyaratu lil ba'id, yaitu isim isyarah yang menunjukkan al-musyarun ilaih dalam jarak yang jauh.
bentuknya adalah dzalika atau dzaka. Jadi bisa dzalika, bisa dzaka, keduanya sama. Jadi lagi-lagi kalau kita ulas lebih dalam lagi sebagai tambahan, yang menjadi bagian daripada ismul isyarah pada kata dzalika adalah dza, sementara lam itu adalah dilalah alal bu'di yang menunjukkan arti jauh, sementara kaf di situ adalah kaful khitab, tidak termasuk bagian dari kaf yang kategori ismud dhamir. Jadi bisa dzaka, bisa dzalika. Kemudian kalau untuk yang muannats itu menggunakan tilka atau tika, sementara untuk tasniyah menggunakan dzanika atau dzainika. Kemudian untuk yang muannats musanna tanika, tainika, dan yang untuk jamak ulaika. Yang sering kali kita jumpai kalau dalam teks berbahasa Arab itu adalah haulai sama ulaika, yaitu bentuk jamaknya. Sementara untuk yang bentuk hadza sama dzalika ini juga sering kita jumpai. Tapi sekarang kita coba melihat dari beberapa contoh yang ada. Ini adalah contoh dari ismil isyarah untuk al-musyarun ilaih yang sifatnya adalah dekat. Hadza qalamun, dza qalamun, ini adalah ismul isyarah, sementara qalamun termasuk musyarun ilaih. Kemudian kalau kita melihat dari al-musyarun ilaih, qalamun ini termasuk bentuk tasniyah, apa bentuk mufrad? Ini adalah bentuk mufrad, sehingga di sini menggunakan pola hadza. Kemudian yang kedua, hadzani qalamani, hadzani qalamani, ini adalah bentuk tasniyah, sementara qalamani juga bentuk tasniyah. Jadi ini adalah pola susunan al-mubtada wal khabar, yaitu subjek dan predikat. Bisa pula kita menggunakan kata dzani qalamani. Kemudian yang ketiga adalah haula aqlam. Jarang sekali kita mendapati kalimat semacam ini, meskipun secara kebahasaan itu sah-sah saja. Kemudian selanjutnya adalah hadhihi saburatun atau dhihi saburah. Hadhihi saburatun ini adalah papan tulis. Bisa juga dengan menggunakan kalimat dhihi saburah. Lagi-lagi perlu dipahami bahwasanya harfu ha di sini, huruf ha di sini adalah harfu tambih, sehingga bisa jadi harfu tambih ini dipasang disambung dengan huruf dzal sehingga menjadi hadhihi. Bisa pula dengan tanpa disertai dengan harfu tambih sehingga menjadi dhihi saburah. Tapi yang umum adalah kalimat hadhihi saburah. Kemudian untuk tasniyah hatani saburatani, hatani saburatani. Kenapa pakai hatani? Karena ini nanti kalau kita bahas lebih lanjut adalah marfu ya. Kalau kita pembahasan tentang masalah al-mu'rabat, tentang masalah al-i'rab, hatani ini termasuk bagian dari kalimah yang marfu karena posisinya sebagai al-mubtada. Kemudian bisa juga dengan menggunakan pola tani saburatani. Kemudian yang selanjutnya adalah inna haula'i qaumun la ya'lamuna, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Taib, sekarang kita coba lihat pada kata haula'i, termasuk bagian dari ismul isyarah yang diperuntukkan untuk bentuk jamak. Sementara qaumun sendiri ini secara lafziyah itu bentuknya adalah mufrad karena jamaknya adalah aqwamun. Namun secara makna qaumun itu adalah bentuk jamak. Sehingga untuk ismul isyarah yang dipergunakan di sini adalah haula'i. Jadi sekali lagi ada kalanya secara lafziyah itu bentuknya adalah mufrad, tapi secara makna itu mengandung unsur jamak. Sama halnya dengan kita berbicara dengan menggunakan kata ummah, ummatun, itu secara lafziyah adalah mufrad, tapi secara makna umat itu adalah jamak. Kalau satu orang tidak bisa kita sebut dengan umat, gitu. Kemudian yang kedua yang kita
contohnya yang kedua adalah ismul isyarah untuk yang jauh. Dzalika talibun mujtahidun, itu adalah siswa yang apa? Al-mujtahid, yang rajin. Bisa juga dengan dzaka talibun mujtahidun. Bisa diperhatikan di sini dzalika talibun. Ini adalah susunan mubtada, khabar, kemudian mujtahidun ini sifatnya adalah an-na'at wal man'ut yang menerangkan sifat at-talib. Kemudian yang kedua adalah dzanika talibana mujtahidani, mereka berdua adalah siswa yang apa? Yang rajin. Kemudian contoh selanjutnya adalah dzalika khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dzalika itu. Nah, taib. Dzalika khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dzalika itu khairun lakum, itu lebih baik, lakum bagi kalian, in jika kuntum kalian ta'lamuna termasuk orang-orang yang mengetahuinya. Kemudian contoh selanjutnya udkhulu hadhihi al-qaryata, udkhulu masuklah kalian, hadhihi al-qaryata pada kampung ini. Hadhihi al-qaryata ini adalah susunan al-idhafah. Kemudian posisi hadhihi sendiri di sini adalah sebagai maf'ulun bihi. Kemudian yang selanjutnya adalah ulaika ala hudan min rabbihim, merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk min rabbihim dari Tuhan mereka. Contohnya adalah pada kata ulaika. Lah ulaika di sini kalau kita lihat musyarun ilaih tidak tampak, sehingga pada saat kita mendapati pola kalimat semacam ini maka perlu kita melihat kalimat sebelumnya, sehingga kita bisa memahami makna yang seutuhnya atas sebuah kalimat tersebut. Kemudian fadzalika burhanun min rabbika, maka itulah yang menjadi bukti dari Tuhan kalian. Dzalika termasuk bagian dari ismul isyarah, burhanun termasuk al-musyarun ilaih. Baik, itu mungkin yang bisa kita bahas. Yang